Ntar nunggu reknya merah dulu. Ada. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Sekarang kami dapat didapuk menjadi moderator. Sebelumnya selamat malam kepada Bu Dwi, Pak Praci dan Pak Yudi. Kita akan membahas berdiskusi. Presentasi berikutnya adalah dari Pak Yudi. Dimohon kepada Pak Yudi untuk menyiapkan. Sebelum memulai, mari kita baca dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dipersilahkan. Belum keluar suaranya. Mohon info, suara saya bisa diterima? Bisa. Sudah Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Kami juga mempersiapkan diri untuk pelaksanaan in-house training atau IHT di SMK Negeri 5 Bojonegoro, yaitu menuju Merdeka Belajar yang insya Allah akan kita laksanakan hari Selasa tanggal 29 Juni 2021. Pelaksanaannya kurang lebih sekitar 120 menit atau jam 8 merencanakan, berakhir pukul 10. Adapun tujuan dari pelaksanaan IHT ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian filosofi makna pembelajaran yang memerdekakan. Yang kedua, menjelaskan contoh pelaksanaan filosofi pembelajaran yang memerdekakan pada sekolah. Adapun output yang kita harapkan adalah seluruh komponen dalam satuan pendidikan dapat memahami filosofi dan makna pembelajaran yang memerdekakan. Yang kedua, seluruh komponen dalam satuan pendidikan dapat menerapkan merdeka belajar. Itu yang kita harapkan outputnya dari pelaksanaan IHT nanti. Kemudian tahapan pelaksanaan, nanti kita akan melaksanakan apakah baik dengan Zoom atau Zoom Meet ataupun mungkin bisa jadi Google Meet. Yang jelas ini kita laksanakan secara daring. Kemudian acara akan kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara online, kemudian sambutan kepala sekolah. Yang keempat, penyampaian materi, yaitu filosofi dan makna pembelajaran yang memerdekakan. Ini kita pilih sebagai dasar awal dalam nanti menuju SMKPK, maka ini adalah yang urgensi, yaitu filosofi dan makna pembelajaran yang memerdekakan. Kemudian tanya jawab,
kita beri kesempatan serta diskusi kalau memang ada topik-topik yang masih menjadi ganjalan, maka nanti akan kita angkat diskusi. Adapun yang terakhir nanti adalah penutup. Nah, berikutnya apa yang harus kita lakukan? Oh ya, peserta diperkirakan nanti karena ini TOT, Train of Trainer, maka kita akan memilih dulu. Memilih selain dari jajaran pengelola, kurang lebih nanti pokoknya total 20 orang, itu bisa dari pengelola, guru terpilih perwakilan, kemudian Dubika atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, komite, perwakilan komite, guru, dan pengawas pembina. Sementara itu dulu sebagai topik dalam pelaksanaan IHT nanti. Kemudian waktunya kurang lebih 6, ini ada kita bagi dalam 2 tahap. Ya. 120 menit tadi, nanti adalah 60 menit untuk kebijakan memerdekakan belajar. Adapun tujuan adalah peserta memahami kebijakan memerdekakan belajar. Output yang kita harapkan adalah seluruh komponen satuan pendidikan mampu memahami konsep pembelajaran yang memerdekakan. Metodenya ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah fasilitator membuka sesi workshop, kemudian dilanjut fasilitator memberikan paparan materi, kemudian fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya ataupun mungkin usul dan pendapat. Berikutnya adalah fasilitator membuka forum diskusi. Dan yang selanjutnya adalah fasilitator membuat kesimpulan hasil diskusi. Peralatan yang kita butuhkan adalah laptop, kemudian HP atau tablet, kamera, kurang ya mestinya ada LCD. Kalau diperlukan mungkin karena kalau pesertanya banyak, sebagian yang di sekolah itu tidak usah buka satu-satu di laptopnya karena nanti memakan bandwidth. Mengurangi bandwidth, maka satu aja kita bantu dengan LCD proyektor. Bahannya bisa PPT, bisa PDF, kemudian Google Meet, atau mungkin kalau perlu yaitu Jamboard, yaitu sekaligus kita pakai untuk peralatan presentasi. Selanjutnya 60 menit berikutnya adalah penerapan Merdeka Belajar di sekolah. Tujuannya peserta memahami cara menerapkan Merdeka Belajar di sekolah. Kemudian output yang kita harapkan, seluruh komponen satuan pendidikan mampu menerapkan pembelajaran yang memerdekakan. Metodenya sama, ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Langkah-langkahnya bersama, fasilitator membuka sesi workshop, kemudian fasilitator memberikan laporan materi, paparan, kemudian fasilitator memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya, menjawab, atau mungkin ingin menanggapi atau menambahkan. Yang berikutnya fasilitator membuka forum diskusi dan tanya jawab. Dan terakhir fasilitator membuat kesimpulan hasil diskusi. Bahan yang kita butuhkan sama, ada laptop, bantu HP, tablet, kamera, mungkin mikrofon, bahan-bahannya PPT, Google, Jamboard, dan sebagainya. Nanti terakhir bila mana perlu dibutuhkan lampiran-lampiran yang melengkapi ini dari data-data dukungnya. Sementara sebelum kita sampai di sini dulu, mungkin ada masukan, ada tambahan atau pertanyaan dari peserta, kami persilahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Yudi, paparan yang sangat luar biasa. Tentu
kita butuh masukan, saran dari dua peserta, mungkin dari Bu Dwi atau mungkin dari Pak Praji, monggo dipersilakan. Saya dulu Pak, mohon izin. Monggo. Nggih, matur nuwun. Pak Yudi, untuk kegiatan panduan pelaksanaan ini dari beberapa paparan yang sudah disampaikan, ini di akhir selalu ada yang tertinggal. Kalau menurut saya, setiap ada habis kegiatan memang tugas penyelenggara sepertinya, yaitu refleksi atau monef ya, monitoring dan evaluasi atau evaluasi. Mungkin bentuknya adalah sebuah angket atau sebuah indikator yang form yang ditanyakan, misalnya bagaimana pendapat. Nah, seperti itu. Itu mungkin bisa ditambahkan, Pak. Tapi semuanya sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan alur dan strategi yang harus disampaikan dan dilaksanakan di lapangan. Matur nuwun Pak Yudi, Pak Rahman. Terima kasih Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus Pak Praji, mungkin ada masukan biar sekaligus dijawab langsung nanti dua orang. Monggo kepada Pak Praji dipersilakan. Terima kasih. Saya ingin dijelaskan Pak Yudi peran guru-guru ini. Terima kasih Pak Praji. Perlu disampaikan kepada Pak Yudi pertanyaan yang pertama dari Bu Dwi bahwa di akhir daripada IHT ini perlu ada masukan berupa refleksi, misalnya berupa monep, angket, termasuk bagaimana biasanya kalau ISO itu ya bagaimana kesiapan peserta barangkali itu. Itu pertanyaan yang pertama. Disambung lagi pertanyaan yang kedua, peran peserta, peran guru dalam kegiatan itu. Monggo dipersilakan Pak Yudi. Terima kasih. Pertanyaan yang cukup baik, melengkapi dari apa yang menjadi paparan kami atau kekurangan kami ya. Yang pertama dari Bu Dwi kami sampaikan. Terima kasih Bu Dwi. Saya kelupaan terus terang aja, ini berarti akan melengkapi. Insya Allah akan kita tambahkan Bu Dwi. Jadi refleksi itu memang betul. Ini sebenarnya tanpa ada itu pun nanti tetap kami akan melakukan refleksi ya kan? Sebagai feedback kami. Apakah dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang, karena IHT ini tidak kita laksanakan hanya sekali, dan ini kan baru 20 orang. Tentunya ini adalah TOT kan, Train of Trainer, yang orang-orang itulah nanti akan kita tugasi, yaitu sebagai penyambung ya untuk meneruskan ke Bapak Ibu Guru. Tidak menutup kemungkinan karena kita SMKPK, kita akan ada pengimbasan ke sekolah-sekolah SMK lainnya, tidak hanya di SMK 5 tetapi bisa jadi keluar. Makanya hal-hal yang kita pandang kurang dan melengkapi ini akan kita tindak lanjuti. Terima kasih. Berikutnya yang kedua Pak Praji, terima kasih juga masukannya, atau ini tadi menanyakan tentang peran guru. Perlu diketahui guru di sini kan baru sebagian Pak ya. Kita hanya mengambil beberapa karena ini boleh dibilang kami saat ini men-TOT yaitu jajaran perwira tinggi. Artinya jajaran pengelola yang nantinya akan kita tugasi sebagai yaitu untuk melaksanakan IHT ke Bapak Ibu guru lainnya sekaligus pendampingan. Peran guru tentunya harus aktif. Bapak Ibu guru ini wajib dan aktif untuk mengikuti dan menguasai, karena beliau nanti akan menjadi
Belum keluar. Gangguan. Peran Yudika. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator, Pak Rahman. Terima kasih Pak Yudi, paparan dan jawaban yang juga sangat menarik. Barangkali ada tambahan revisi. Tentunya barangkali kalau moderator ini bisa nambahi peran guru, tentunya modul-modul yang sudah kita dapat barangkali sudah menjadi referensi di rumah dalam mengikuti Zoom. Barangkali itu tambahan kami, sehingga acara IHT itu akan berjalan hidup karena sudah belajar duluan tentang materi-materi yang sudah ada. Barangkali ada masukan kembali dari Pak Prati sama Bu Dwi? Insya Allah sudah cukup Pak, tinggal nanti lampiran itu akan dilengkapi pada saat kegiatan berlangsung. Dan alhamdulillah saya sudah menemukan rekamannya. Alhamdulillah. Pak Prati? Lampirannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sepertinya apa yang sedang direncanakan sama Pak Yudi Pramono semuanya bisa diterima, baik masukan-masukan. Mari kita sebelum kita tutup, mari kita kasih applause bersama-sama. Kasih applause bersama-sama. Terima kasih atas masukannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Pak Rahman, Pak Yudi, Pak Praci. Baik, moderator yang ketiga ini supaya saya juga ini nanti Pak Budui minta duluan Pak Praci. Saya kok gantian, biasanya bapak